Kami tahu bahwa hanya Engkau adalah Allah. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup mengampuni anak. Oleh sebab itu hari ini kami mencari Tuhan. Melalui firman-Mu yang akan kami dengar Bapa. Karena kami tahu bahwa hanya di dalam Engkau ada jalan kebenaran. Hanya di dalam Engkau ada jalan dan kekuatan Tuhan. Kemana kami mencari kita kepujian. Satu-satunya Tuhan yang sanggup mengampuni anak. Oleh sebab itu hari ini kami mencari Tuhan. Melalui firman-Mu yang akan kami dengar Bapa. Karena kami tahu bahwa hanya di dalam Engkau ada jalan kebenaran. Hanya di dalam Engkau ada jalan dan kekuatan Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami mencari kita kepujian. See
dalam kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Amin. Sebab kasih-Mu begitu besar dalam setiap hidup kami, Haleluya. yang melayakkan kami boleh ada sampai detik ini, semua oleh karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Itu sebabnya kami senantiasa mempermuliakan Tuhan. Kami mengabdikan diri kami hanya kepada Tuhan. Karena itu melalui ibadah ucapan syukur pada saat ini Tuhan, biarlah perkenanan-Mu untuk memberkati kami melalui firman Allah. Amin. Sehingga tidak ada di antara kami yang pulang dengan kosong, tapi semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan sudah bertata di atas puji-pujian kami. Tibalah waktunya kami akan terima firman-Mu. Ya, Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat malam untuk kita semua. Sebelum saya sampaikan firman Allah, saya perkenalkan terlebih dahulu, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Saya Pendeta Sinaga. Saya melayani di Murung Raya, dan kebetulan ia adik dari Bapak Angga, dan keluarga mereka meminta untuk saya melayani dalam acara Pekajak Manantu. Jadi saya katakan saya siap, karena saya kira namanya melayani, dimanapun saya selalu siap untuk melayani Tuhan. Jadi itu sebabnya, jadi kami bagian daripada keluarga yang diberi kesempatan untuk kami menyampaikan firman Tuhan. Saya kira semua kita ada dalam sukacita, amin. Amin, suaraku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka kitab kita. Hari ini saya akan bawa judul firman Allah, hidup bersama sebagai keluarga Allah. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-16. Sekali lagi dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-16. Saya bacakan firman Allah. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahwa ibadah pada saat ini adalah ibadah syukuran Pekajak Manantu, atau upacara menerima menantu oleh kedua orang tua suami. Dan yang jelasnya adalah ibadah rasa syukur dan bahagia karena anak mereka sudah memiliki pasangan hidup. Saudara dikasih oleh Tuhan, tentu kita sebagai orang percaya senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saya sering ilustrasikan orang yang bersyukur itu seperti orang yang membuka keran, membiarkan air itu mengalir. Demikian juga Bapak Ibu, ketika kita senantiasa bersyukur, karena firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, mengucap syukur dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi ketika kita selalu bersyukur, maka percayalah Tuhan akan terus memberkati hidup saudara dan saya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentu semua kita mengenal yang namanya busur, atau dengan kata lain adalah pelangi. Saudaraku, bahwa pelangi tentu memiliki sorak warna-warni yang bermacam-macam. Dan tentu pelangi ini atau busur ini itulah yang memperindah pelangi tersebut. Sehingga ketika saudara memandang pelangi, maka saudara terkagum-kagum dengan ciptaan Tuhan. Pasti seperti itu. Makanya sampai ada orang menciptakan lagu pelangi-pelangi alangkah indahnya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mengapa Allah memakai pelangi sebagai tanda perjanjian? Ini saudaraku penting kita ketahui, sehingga kita sebagai orang percaya senantiasa selalu bersyukur. Sebab saya mau katakan pada saat malam hari ini, seperti pelangi yang identik dengan keindahan, maka janji-janji Allah pun sangat indah. Amin. Karena apa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena semua janji Allah itu pasti digenapi. Tidak ada janji Tuhan yang
terlewatkan. Tapi semua janji Tuhan itu tergenapi. Itu sebabnya saya katakan bahwa janji Allah itu adalah janji yang indah, sebagaimana indahnya pelangi, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa Allah pernah berjanji kepada Nuh tidak akan menghukum bumi ini dengan air bah, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nuh. Dan buktinya, saudaraku, janji Tuhan, dia taruh pelangi, sehingga ketika kita melihat pelangi, maka Allah pun melihat pelangi tersebut. Dan ketika Allah melihat pelangi, maka dia ingatlah janjinya, bahwa dia pernah berjanji tidak akan menghukum bumi ini dengan air bah. Ini hal yang luar biasa kalau kita renungkan, Bapak Ibu, betapa Tuhan senantiasa menepati setiap janji-janjinya. Ada lagi, Bapak Ibu, di mana Allah pernah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan memberkati Abraham. Tetapi dari pihak Abraham dia berkata, engkau pun harus jadi berkat. Jadi Tuhan sebagai sumber berkat akan memberkati Abraham, maka dari pihak Abraham harus menjadi berkat. Sampai hari ini, Bapak Ibu, karena firman Tuhan berkata keturunan Abraham itu diberkati Tuhan. Jadi sehingga ketika kita sadari hal ini, kalau Tuhan memberkati saudara, maka tujuan Tuhan supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Itu dengan apapun yang kita miliki, talenta, karunia, berkat, semua sebenarnya itu untuk kita bisa bagikan atau salurkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, kedua kekasih atau anak kami, Angga dengan Naomi, telah mengikat perjanjian. Sehingga sekata, bahkan janji ini diikrarkan mereka di hadapan Tuhan, juga di hadapan keluarga, dan juga jemaat dan undangan. Saya mau katakan hari ini untuk kita semua, setiap orang yang menikah pasti mengikrarkan janji, karena memang itu adalah aturan yang dilakukan oleh kita orang Kristen. Tetapi fakta yang kita lihat, Bapak Ibu, ada banyak orang yang mengingkari janji. Hanya seumur jagung, ya sudah ada yang cerai. Hanya beberapa tahun sudah ada lagu Maria Belina. Saudara tahu apa itu lagu Maria Belina? Pulangkan saja aku pada ibuku. Seringkali seperti itu, Bapak Ibu. Bahkan saudara dikasih Tuhan bisa hal-hal yang menyakitkan terjadi. Saudara dikasih Tuhan memang di dalam membangun bahtera rumah tangga tidak selalu mulus. Pasti ada yang seperti kita dengar tadi, ada kerikil-kerikil, ada tantangan. Itu pasti ada terjadi. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kita harus mengambil sebagaimana sikap daripada Abraham juga Nuh. Di mana saudara dikasih Tuhan bahwa Nuh ini adalah orang yang taat, sehingga Tuhan memberkati hidupnya. Tentu patokan kita adalah Tuhan kita, di mana Tuhan saudara dikasih Tuhan selalu menepati janjinya. Demikian juga tentu harapan kami, baik orang tua bahkan semua keluarga, supaya kedua terkasih kita yaitu Angga dengan Naomi senantiasa sehidup semati. Amin. Sehingga sekata selalulah setia mengarungi bahtera rumah tangga ini. Saudara dikasih Tuhan, tentu di dalam membangun rumah tangga, saya mau sedikit sampaikan khusus kepada Angga dan Naomi, bahwa libatkanlah Tuhan di dalamnya. Itu yang penting. Buatlah sebuah komitmen di dalam rumah tanggamu. Saudara dikasih Tuhan bahwa katakanlah pasanganmu itu dari Tuhan. Jadi itu pemberian Tuhan. Karena dalam 1 Petrus itu dikatakan bahwa dialah teman pewaris dari kasih karunia Tuhan. Jadi itu teman pewaris yang diberi Tuhan.
Jadi kalau kita menghargai pasangan kita dari Tuhan, maka tentu kita akan mengasihi dengan segenap hati kita. Pasti kita mengasihi karena kita tahu itulah pemberian Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya rindu sebagai keluarga saya untuk senantiasa tetap hidup di dalam kesetiaan yang tentu patokan kita dari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya katakan tadi bahwa hidup bersama sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah lah yang akan menikmati setiap janji-janji Tuhan. Keluarga Allah tentu yang taat dan setia kepada Tuhan. Kalau dikatakan di dalam, coba kita lihat sebentar, 1 Timotius pasal yang ketiga 15 saya bacakan. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup tiap penopang dan dasar kebenaran. Perhatikan Bapak Ibu fungsi daripada keluarga Allah. Di sana dikatakan Bapak Ibu bahwa kita adalah jemaat dari Allah yang hidup. Ini yang poin yang pertama. Jemaat dari Allah yang hidup. Saudaraku, kata jemaat dalam bahasa Yunani adalah eklesia atau perkumpulan. Tetapi di dalam perjanjian baru itu lebih spesifik, saudaraku. Itu dikatakan sebagai tubuh Kristus. Jadi kita ini adalah tubuhnya Kristus. Kalau posisi kita sebagai tubuh Kristus, maka Bapa kita adalah kepala. Tentu saudaraku, sebagaimana tubuh Kristus, karena tubuh Kristus itu digambarkan seperti anggota tubuh kita yang saling melengkapi satu dengan yang lain, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saya ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu. Kalau mata melihat di kejauhan sana ada warna kuning, yang mungkin dari jauh mengira bahwa itu adalah emas, kaki ini tentu harus berjalan ke sana, memastikan. Itu pun tidak cukup hanya sejauh itu, tangan juga harus berperan di sana untuk meraih atau mengambilnya. Setelah sudah diambil warna kuning tadi, hidung juga harus menciumnya. Apa benar ini emas atau yang lain? Ya. Jadi semua itu penting, saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu gambaran sederhana untuk kita bahwa ternyata sebagai tubuh Kristus itu harus saling melengkapi. Amin saudaraku. Amen. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Kekurangan-kekurangan itu akan menutupi kelebihan-kelebihan yang lain juga. Makanya kalau saya melaksanakan pemberkatan nikah, selalu saya arahkan kepada pasangan itu untuk saling memandang satu dengan yang lain. Lalu saya bertanya, apa yang kau pandang? Tentu yang kita pandang bukan hanya kecantikan atau kelebihannya. Pasti ada kekurangan-kekurangannya. Dan di hati kita harus berkata, oh aku akan menutupi kelemahannya. Itu. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, memang kita saling melengkapi. Sebagai tubuh Kristus harus saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling membangun satu dengan yang lain, bukan saling meruntuhkan. Kalau saya kaitkan itu dengan pernikahan, makanya Tuhan selalu meminta yang sepadan. Yang sepadan itu ya seperti itu, seiman, serasi. Saudara dikasih oleh Tuhan, saling peduli satu dengan yang lain. Itu tentu harapan kami kepada kedua anak kami. Di dalam rumah tangga pasti akan timbul perbedaan-perbedaan. Tetapi jangan oleh karena itu lalu kita berpikir negatif. Tetapi biarlah kelebihan atau kekurangan saling menutupi satu dengan yang lain, saling melengkapi. Itulah yang disebut sebagai tubuh Kristus. Demikian juga di dalam kita berjemaat itu pasti ada kelemahan, pasti ada kelebihan. Tetapi dengan kita saling menutupi, saling melengkapi, saling membangun, maka tubuh Kristus itu akan indah. Sebagaimana dikatakan tadi, Tuhan akan memerintahkan berkat yang luar biasa di sana.
Yang kedua, saudaraku, di sana dikatakan di dalam ayat ini sebagai tiang penopang. Boleh saya katakan yang ada di samping saya adalah tiang penopang. Dia menopang atap. Demikian juga saudaraku, kita sebagai tubuh Kristus harus kita jadikan diri kita sebagai tiang penopang. Mungkin di dalam pelayanan kita bisa menopang pekerjaan Tuhan, ya, karena memang kita adalah tubuh Kristus. Mungkin di dalam rumah tangga kita sudah berkecukupan, kita bisa menopang keluarga kita yang lain yang berkekurangan, karena kita adalah sebagai tiang penopang. Lebih jauhnya saudara dikasih Tuhan, tiang penopang ini artinya adalah kita saling mendoakan. Karena mungkin lewat doa lah bisa saya topang Bapak Ibu. Lewat doa lah mungkin bisa saya topang pekerjaan Tuhan yang lain. Jadi saudaraku, kita memang harus menempatkan diri kita sebagai tiang penopang dalam tubuh Kristus. Apa yang bisa kita beri? Mungkin seperti keponakan saya, dia bisa memainkan musik. Itu kan sebuah pelayanan yang indah di mata Tuhan. Apapun yang bisa, mungkin doa, materi, apapun. Saudara dikasih oleh Tuhan, ingatlah bahwa sebagai tubuh Kristus dikatakan kita ini adalah tiang penopang. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, di sana dikatakan dasar kebenaran. Sebagai tubuh Kristus Bapak Ibu, apapun yang kita bangun perlu kita bangun di atas dasar kebenaran. Apakah itu rumah tangga kita, apakah itu bisnis kita, atau usaha kita. Kalau kita bangun itu di atas dasar kebenaran, percayalah, kita akan memperoleh keberhasilan daripada Tuhan. Amin. Kita akan memperoleh berkat-berkat yang daripada Allah. Saya percaya hal itu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tidak membangun di atas dasar kebenaran, maka di suatu waktu apa yang kita bangun itu bisa runtuh. Bahkan itu bisa merugikan kita Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mendasari segala sesuatu yang kita bangun, maka saya percaya kita bangun di atas kebenaran, kita akan berhasil. Dalam rumah tangga kita akan hidup bahagia, kita hidup damai, kita hidup sukacita. Dalam usaha kita akan berhasil, kita akan beruntung. Karena itulah janji Tuhan buat kita semua. Jadi sebagai keluarga Allah, dikatakan firman Allah bahwa kita ini adalah sebagai tubuh Kristus, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita perlu saling mendoakan juga satu dengan yang lain. Hiduplah di dalam kebenaran. Satu ayat lagi saudaraku, dikatakan dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6, saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kekuatan sebuah pohon bukan terletak pada batangnya. Kekuatan sebuah rumah bukan terletak pada megahnya bangunan, tetapi kekuatan sebuah pohon terletak pada akarnya. Dan juga saudaraku, kekuatan sebuah rumah terletak pada dasarnya. Saudaraku, akar atau dasar sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Ini berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Ketika kita semakin bersekutu intim dengan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Allah, saya percaya segala sesuatu yang kita dirikan, yang kita bangun, itu akan kokoh, tidak akan mudah terbawa arus Bapak Ibu. Sama seperti bangunan ini yang kokoh di atas batu yang kuat. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Allah berkata bahwa Dia menggambarkan dirinya seperti batu. Oleh karena itu, biarlah segala yang kita lakukan, segala yang kita kerjakan, kita senantiasa melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena Yesuslah satu-satunya penolong di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu sebenarnya pilihan itu ada di tangan kita. Saya mau akhiri dengan sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Mungkin ilustrasi ini sudah pernah kita dengar. Saudara, ada seorang guru yang terkenal dia sangat pintar.
Karena guru itu dikenal bisa menjawab semua pertanyaan. Suatu waktu saudara dikasih oleh Tuhan, ada seorang murid yang penasaran. Dia tidak percaya kalau sang guru ini bisa menjawab semua pertanyaan. Lalu saudaraku, dia bawa seekor burung kecil yang bisa dia genggam. Lalu dia datangi guru tersebut. Dia katakan pada guru, "Guru, apakah burung yang di tangan saya ini masih hidup atau sudah mati?" Di dalam benaknya si murid ini, kalau sang guru berkata bahwa burung itu sudah mati, maka dia akan biarkan burung itu hidup. Tetapi kalau sang guru berkata bahwa burung itu masih hidup, maka dia akan remas burung itu sampai mati. Tetapi apa jawab sang guru, Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menjawabnya. Saudaraku, guru menjawab, "Apa yang dikehendaki hatimu, itulah yang terjadi pada burung itu." Luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebenarnya pilihan ada di tangan kita. Itu maksudnya. Pilihan ada di tangan kita. Sukses atau tidaknya ada di tangan saudara. Kalau kita sebagai orang percaya, sebagai keluarga Allah, hidup di dalam kebenaran, kita senantiasa berpatokan pada firman Tuhan. Di dalam menjalani hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, saya percaya kita menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu pesan kami kepada kedua anak kami, Angga dengan Naomi, jangan pernah lalai dengan Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Tetapi biarlah senantiasa terus beribadah. Karena ketika kita beribadah, di situ kita dapatkan siraman-siraman rohani yang bisa meneguhkan iman kita, yang bisa menguatkan kita, bahkan menghibur kita dikala kita sedih. Jadi jangan sampai kita menjauh dari Tuhan, walaupun kondisi apapun yang kita hadapi. Tetapi biarlah kita mau tetap berserah kepada Dia, mengandalkan Tuhan. Yakinlah pertolongan Tuhan akan nyata atas kita, bahkan atas kita semua yang hadir pada saat ini. Terpujilah buat kebenaran firman Allah ini. Kita naikkan pujian yang berkata, "Bapa, Engkau sungguh baik," ada di lembaran yang kita pegang saat ini.
Janji Allah itu adalah janji yang indah, janji yang manis. Dia berjanji untuk memberkati hidup kita bersama. Karena itu sebagai respon kita kepada Tuhan, biarlah kita senantiasa mempermuliakan Dia. Kita hidup di dalam kebenarannya. Kita mau taat sebagaimana Nuh taat. Maka yakinlah ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan limpahkan buat kita semuanya. Khususnya buat anak kami Angga dan Naomi. Tuhan akan terus memberkati hidup rumah tanggamu, asalkan engkau mengandalkan Tuhan. Kita naikkan rapnya saja, kita akan berdoa. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Allah. Kiranya Roh Kudus menetraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Bahwa sesungguhnya kamilah keluarganya Tuhan, di mana kami akan diberkati Tuhan, karena itu adalah janji-Mu buat kami. Doa kami pada saat ini Tuhan, berkatilah anak kami Angga dan Naomi. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Mereka sedang belajar mengarungi bahtera rumah tangga mereka, Bapak. Biarlah Engkau menjadi nahkoda dalam rumah tangga mereka. Engkau yang penuntun dalam rumah tangga mereka. Jangan pernah Tuhan melepaskan tangan mereka. Karena Engkaulah gembala yang baik Tuhan. Tuntunlah mereka untuk menikmati segala berkat-berkat daripada Tuhan. Berilah hikmat kepada mereka untuk menjalani kehidupan ini, untuk mengatur segala sesuatu yang Tuhan percayakan buat mereka. Kami juga meminta kepada memberi keturunan buat mereka Tuhan. Dan biarlah mereka menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah menyertai dari acara adat, juga cara peneguhan dan pemberkatan nikah, sampai pada saat malam hari ini Tuhan sudah memberkati. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kami berdoa pada kesempatan yang berkati orang tua kami dari pihak Naomi Tuhan, yang boleh saat ini bersama dengan kami. Tuhan berkatilah mereka di usia lanjut mereka. Tuhan memberi kekuatan kesehatan. Bahkan seluruh anak-anaknya dimanapun berada juga Tuhan memberkatinya. Demikian juga kami Bapak, keluarga besar dari pihak Angga yang boleh hadir saat ini Tuhan. Berkati juga kami Bapak, pelihara kami, lindungi kami. Rencana-rencana kami pun kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami berdoa buat semua umat-umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan, tidak terkecuali, Tuhan juga memberkati kami semua. Ketika kami pulang dari tempat ini, biarlah kami pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita dari Allah. Bahkan berkat-berkat dari Tuhan menjadi milik bagian kami semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, kami akan memberi persembahan kami. Besar kecil biarlah Tuhan yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana dikatakan tadi, kalau saya simpulkan saudara, ada janji Tuhan, yaitu sebagaimana pelangi identik dengan keindahan, yang artinya bahwa banyak janji yang indah yang diberikan oleh Tuhan sesungguhnya kepada setiap umat-umatnya. Namun ada satu hal yang kita harus lakukan sehingga janji itu tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara adalah
Kita harus berjalan seturut dan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan biarnya firman-Nya termeteraikan dalam hati kita semuanya, dan kita akan memberikan persembahan. Taburlah maka engkau akan menuai. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Taburlah maka engkau akan menuai.
Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saat malam hari ini saudara, sebelum kita menutup ibadah kita, ada pujian dari keluarga Mahin. Kami persilakan untuk segera ke depan. Seluruh keluarga Mahin yang hadir dipersilakan untuk maju ke depan. Ya, untuk keluarga Mahin yang hadir pada malam hari ini, kami mohon untuk bersama kami untuk bersama-sama memujikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, perlu kami beritahu kepada kita sekalian bahwa malam hari ini ada keluarga Mahin. Yang bagian dari keluarga Mahin termasuk juga ponakan kami Angga. Angga adalah keturunan Mahin yang keempat, ya. Angga pengantin laki-laki, ya. Bisa di depan, pengantin yang di belakang. Ya, pengantin laki-laki adalah keturunan keempat dari Mahin. Bapak Joni, ya maju. Pak Joni, Bapak Iki, Tegi Palia, Tegi jatuh. Maju. Ya. Mohon maaf, Iki dia membedakan maksud kelas sehingga Tegi Mahin, Tegi dan sebagainya. Tapi yang kesempatan itu keluarga Mahin bersatu malam hari ini untuk memuji Tuhan. Ya, berhubung Angga ini adalah generasi Mahin yang keempat, ya. Karena nenek kami dulu saya Mahin, inilah keluarga. Sebentar. Lagi hendak menyanyi. Ya, mohon maaf. Oke. Bisa.